bertugas untuk mengedukasi masyarakat dekat dengan saya tentang masalah pajak, yaitu pajak jenis PBB. PBB punya dua jenis. Ini tahu punya dua jenis? Yaitu PBB P2 yang biasanya ibu bayarkan dan PBB P5. Nah, PBB P2 perdesaan dan perkotaan biasanya ibu bayar di kantor pajak terdekat, dan itu biasanya diolah atau ditanggung oleh pemerintah daerah, bukan lagi pemerintah pusat semenjak adanya perubahan peraturan. Terus pajak PBB P5 itu adalah pajak pertambangan, pertanian, sama perkebunan. PBB P5 itu sendiri tidak ditanggung oleh pemerintah daerah, tapi dilimpahkan ke pemerintah pusat, masih tidak dilimpahkan ke pemerintah daerah, Ibu. Dan objeknya ini itu beda, Ibu. PBB P2 rumah objeknya, terus toko, ruko, tanah kosong, sedangkan PBB P5 sudah saya sebutkan. Sejarah perubahannya, yang pertama Ibu harus tahu kenapa bisa tadi yang PBB P2 dilimpahkan ke pemerintah pusat. Pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 itu dijelaskan bahwa PBB P2 dilimpahkan ke pemerintah daerah karena ada pemerintah daerah memiliki pendapatannya sendiri. Jadi mereka tidak terlalu bergantung kepada pusat. Terus dampaknya dampak perubahan ini, yang pertama itu bagi pemerintah. Pemerintah sendiri merasa jika memberi tanggung jawab kepada pemerintah daerah, mungkin pemerintah daerah akan lebih mandiri untuk mendapatkan pendapatannya sendiri. Sedangkan untuk masyarakat dampaknya ini lebih mudah. Karena kenapa? Kalau misalkan di pusat kan lebih susah, Bu. Kita harus lebih capek dan sulit kok membayar pajaknya. Jadi kalau misalkan di pemerintah pusat itu biasanya kayak ibu nih misalkan pasti yang domisili itu lebih mudah. Jadi ibu bisa juga bayar via online atau mobile banking. Setelah itu mungkin kesulitannya itu di tarifnya, Ibu. Di tarifnya. Ya. Itu tarifnya berapa sih kira-kira ya? Dia biasanya kali luas rumah kali NJOP-nya, Bu. Oh, biasa kan saya Baik, Ibu, saya sekarang akan menjelaskan apa itu PPN. Ibu tahu PPN itu apa sebelum? Apa tuh? PPN itu kalau misalkan kita bayar. PPN itu adalah pajak yang diberikan atas konsumsi barang atau jasa yang kita lakukan di Indonesia, tentunya, Ibu. Kalau di luar nggak ada? Mungkin di luar ada, tapi beberapa negara yang ada itu. Baik, siapa yang menanggung PPN ini? Kita sendiri. Iya, yang menanggung PPN ini biasanya adalah konsumen akhir, Ibu. Oh gitu. Jadi konsumen akhir yang menanggung PPN ini. Jadi misal setiap Ibu beli atau berbelanja di tempat PKP, pasti Ibu dikenakan PPN. Tapi kalau misalkan Ibu berbelanja di toko-toko biasa yang bukan PKP, mungkin jarang Ibu temui Ibu dapat PPN. Mungkin si toko-toko ini beli barang di tempat lain itu mungkin udah dengan PPN-nya, cuma bukan Ibu yang dikenakan. Oh gitu. Ya. Jadi Ibu, PPN di Indonesia ini tergolong mungkin setiap hari kita pasti ada. Ya. Terus Ibu tahu apa saja PKP? PKP itu adalah pengusaha kena pajak. Di mana PKP ini dikukuhkan ketika omset misalkan omset Ibu 4,8 miliar. Itu Ibu sudah harus dikukuhkan menjadi PKP. Kenapa Ibu harus dikukuhkan menjadi PKP? Wajib. Jika Ibu tidak ingin dikukuhkan menjadi PKP, maka Ditjen Pajak bisa mengeluarkan SPT. Jadi Ibu itu mungkin lebih berat, ya, Ibu. Baik, Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu PKP. Ibu tahu sebelumnya apa itu PKP? Nggak tahu. Saya akan menjelaskan, Ibu. PKP adalah pengusaha kena pajak.
pengusaha kena pajak yang dimaksudkan di sini apa Ibu? Pengusaha kena pajak yang omsetnya 4,8 miliar. Ya. Jadi sebelum sampai 4,8 miliar, seorang pengusaha tidak bisa dihitungkan dari PKP. Jadi yang di bawah 4,8 miliar itu masih non PKP Ibu. Jadi dia tidak memiliki tanggung jawab untuk mengambil PPN dari pembelinya, dan tidak juga memiliki tanggung jawab untuk menyetorkannya ke kas negara Ibu. Ya. Tapi kalau yang sudah menjadi PKP itu wajib untuk mengambil dan menyetorkannya ke kas negara Ibu. Nah, ya. Iya. Jadi menjadi PKP ini ada kerugiannya juga ada keuntungannya Ibu. Menjadi PKP yang pertama keuntungannya itu kita pengusaha PKP ini misalkan kita mau melakukan bisnis dengan pemerintahan. Jadi pemerintahan itu misalkan kita pembuat besi, suatu perusahaan pembuat besi. Jika kita tidak PKP, pemerintahan atau dari kalangan pemerintahan itu kurang senang atau kurang suka bekerja sama dengan kita karena kita bukan PKP. Menurut mereka, jika mereka bekerja sama dengan yang non PKP itu tidak membawa keuntungan untuk mereka. Jadi itu juga tidak sesuai dengan kontrak pemerintahan Ibu. Ya. Tapi mungkin juga menjadi seorang PKP itu juga memiliki kerugian, dimana kerugiannya itu mungkin administrasinya Ibu. Karena kita agak ribet ya Ibu, kan harus mengambil dari konsumen akhir, terus kita harus menyetor ke kas negara. Itu mungkin kerugian menjadi PKP. Tapi kalau keuntungannya itu mungkin lebih banyak Ibu, seperti saya jelaskan tadi. Ketika kita berbisnis, keuntungannya ya, ketika dilihat dan dilirik oleh pemerintahan, kita sudah menjadi PKP, mereka tertarik kepada kita. Terima kasih Ibu. Ya, sama. Pendapat saya pribadi, jika menjadi pengusaha, apakah saya harus menjadi PKP atau non PKP? Menurut saya, jika menjadi PKP, kita lihat dulu target perusahaan kita ini bekerja sama dengan perusahaan besar atau bekerja sama dengan tidak bekerja sama dengan perusahaan besar, atau kita masih golongan perusahaan kecil. Mungkin saya lebih memilih jika bekerja sama dengan perusahaan besar, saya lebih memilih menjadi PKP. Tapi jika saya masih perusahaan yang kecil, saya lebih memilih tidak menjadi PKP atau menjadi non PKP. Karena kenapa? Sensitif harga itu sangat penting di mata pelanggan. Jadi saya harus menarik minat pelanggan terhadap usaha saya dulu. Mungkin jika melebar atau besar usahanya, mungkin saya akan berpikir menjadi seorang PKP. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you everyone. Thank you Elmar. Boom.